Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Mbak Intan. Iya, tiba saatnya kita memulai sekolah minggu lagi Mbak Rara. Iya Mbak Intan, sekarang kita mau memuji Tuhan ya adik-adik bersama-sama. Yuk kita semua bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Wah, haleluya, puji Tuhan. Kita saat ini bisa bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita ya Mbak Rara ya. Betul sekali Mbak Intan. Mbak Intan, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Iya, tapi kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan nama Tuhan dulu. Betul. Yuk adik-adik kita memuji nama Tuhan kembali. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Kita di waktu susah ataupun di waktu senang. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan, memberikan kami berkat yang luar biasa. Terima kasih juga Tuhan untuk saat ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal sampai akhirnya dan juga berkati untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Saat mendengarkan cerita Alkitab adik-adik.
Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah. Sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Sudah? Oke, nah persiapkan diri adik-adik, duduk yang manis, kita mau belajar tentang cerita Alkitab. Jadi materi hari ini yaitu berjudul Sambutan Istimewa. Nah, untuk ayat hafalannya, isinya dihafalkan ya adik-adik ya. Masuklah mereka, lalu sujud menyembah Dia. Dari Matius 2 ayat 11a. Sekali lagi ya. Masuklah mereka, lalu sujud menyembahnya. Dari Matius 2 ayat 11a. Nah, kira-kira kita mau belajar tentang apa ya? Simak ya sampai akhir ya, oke? Oke, nah ketika Yesus lahir, ada orang-orang Majus dari timur melihat sebuah bintang yang sangat besar dan mereka percaya bahwa bintang yang sangat besar itu memberikan pertanda bahwa telah lahir seorang raja yang besar. Siapakah raja yang besar itu? Iya betul, Tuhan Yesus. Nah, orang Majus itu ingin mencari dan menyembah Yesus. Maka pergilah mereka dari negerinya dan berjalan mengikuti bintang yang besar itu. Perjalanan yang mereka tempuh sangatlah jauh. Jadi kalau adik-adik berjalan sangat jauh, capek enggak? Kalau capek gimana? Aduh capek, keringetan gitu ya. Tapi mereka sungguh bersemangat, mereka bersungguh-sungguh mencari dan ingin menyembah Tuhan Yesus. Dan akhirnya sampailah mereka di mana? Di Yerusalem. Mereka sampai di Yerusalem. Lalu orang-orang Majus itu bertanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya, pertanda tadi, bintang besar, dan kami datang untuk menyembah Dia. Orang-orang Majus itu bertanya kepada orang-orang Yerusalem, dan orang-orang Yerusalem sangatlah terkejut, dan berita itu sampai kepada Raja Herodes. Raja Herodes pun terkejut, dan Raja Herodes berbicara seperti ini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, semua orang yang mendengar pertanyaan orang-orang Majus tadi sangatlah terkejut, termasuk siapa tadi? Raja
Herodes itu bahkan ia menjadi marah dan gelisah. Nah, Raja Herodes tadi adalah raja yang hebat, tapi dia sangat mudah curiga dan sangat kejam. Ia membunuh istrinya dan mertuanya, bahkan ketiga anak laki-lakinya, karena curiga mereka akan merebut tahta Herodes. Nah, karena itu ketika ia mendengar pertanyaan dari orang Majus bahwa seorang raja telah lahir, itu sangat menggelisahkan hati Herodes. Dia sangat terkejut, takut bahwa kalau kedudukan tahtanya Herodes akan direbut. Nah, kemudian niatan hati Herodes akan mencari Yesus dan akan membunuhnya. Wah, kejam sekali adik-adik. Itu adalah perbuatan yang jahat atau baik? Jahat, betul. Jadi kita harus menghindari untuk melakukan perbuatan jahat yang tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi berjanjilah adik-adik bahwa adik-adik harus melakukan segala perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan dan menghindari dosa maupun perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu sikap Herodes itu menyambut kedatangan Yesus yang tadi ingin membunuhnya karena dianggap mengganggu adik-adik. Nah, segeralah orang-orang Majus itu berangkat ke Betlehem. Di perjalanan, bintang yang mereka lihat di awal tadi sudah mendahului mereka, dan bintang itu berhenti di atas sebuah rumah. Mereka sangatlah gembira karena menemukan raja yang lahir. Siapa yang raja yang lahir tadi tuh? Tuhan Yesus. Nah, kemudian orang Majus itu berjalan memasuki rumah itu. Mereka sujud menyembah Yesus. Mereka juga memberikan persembahan yang terbaik berupa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Betul, sesudah itu sudah mereka memberikan persembahan yang terbaik, sesudah mereka memberikan penyembahan yang terbaik mereka, penyembahan yang bersungguh-sungguh, mereka pulang ke negerinya, namun melalui jalan yang lain karena sudah diperingatkan Allah melalui mimpi-mimpinya. Nah, adik-adik, Mbak Santi ajak adik-adik untuk belajar. Mbak Santi juga belajar untuk menjadi seperti orang-orang Majus yang sungguh-sungguh mencari, untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus saja. Apakah adik-adik mau berjanji? Mbak Santi mau berjanji. Apakah adik-adik mau berjanji? Kalau mau, bilang, aku mau berjanji. Gimana? Aku mau berjanji. Oke? Oke, Mbak Santi percaya adik-adik di rumah menjadi anak-anak yang nantinya akan takut akan Tuhan dan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Nah, Mbak Santi mau tanya nih, benda langit apakah yang tadi menjadi pertanda bahwa ada seorang raja yang lahir? Benda langit apa ya? Coba jawab dari rumah. Apa tadi? Bintang. Betul. Nah, adik-adik dari rumah boleh menjawab dengan jempol ke atas atau jempol ke bawah dari pernyataan yang akan Mbak Santi katakan. Nah, jika adik-adik menyukai sikap orang Majus dalam menyambut Tuhan Yesus, jempolnya dinaikkan. Kalau adik-adik tidak suka, jempolnya dikebawahkan. Oke? Oke. Nah, orang-orang Majus itu sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus. Jempolnya mau dinaikkan apa diturunkan ya? Coba. Kalau Mbak Santi, jawabannya Mbak Santi dinaikkan. Karena Mbak Santi juga ingin menjadi orang Majus yang sungguh-sungguh mencari
Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, orang Majusi itu menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh. Jempolnya dinaikkan apa diturunkan? Coba dijawab dari rumah. Kalau jawabannya Mbak Santi, dinaikkan karena Mbak Santi mau menyembah Yesus dengan kesungguhan hati. Lalu yang ketiga, memberi persembahan yang terbaik. Jempolnya dinaikkan atau diturunkan? Apa ya? Coba dijawab dari rumah. Nah, ini jawabannya Mbak Santi. Jempolnya dinaikkan. Nah, Mbak Santi juga ingin menjadi seperti orang Majus yang memberikan persembahan yang terbaik. Memberikan persembahan yang terbaik dengan cara apa? Bisa melalui pujian-pujian, bisa melalui ungkapan rasa syukur. Nah, tapi tidak boleh bersungut-sungut, harus selalu dengan rela hati, dengan kesungguhan hati, dan penuh dengan ungkapan rasa syukur. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kesetiaan adik-adik mendengarkan cerita Alkitab. Mbak Santi akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai pembelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu dan hamba-Mu untuk menjadi seperti orang Majus yang selalu menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh hati, dan selalu memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang sekolah, berkatilah supaya dan lancarkanlah sehingga mereka menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa yang ada di tangan-Mu Tuhan, melalui penyertaan-Mu. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Puji Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa disampaikan oleh Mbak Santi. Betul sekali Mbak Intan. Nah adik-adik, hari ini sekolah minggunya sudah selesai. Tapi adik-adik semua jangan sedih ya, karena nanti kita bisa ikut sekolah minggu selanjutnya ya Mbak Intan. Iya betul Mbak Rara. Nah adik-adik, sebelum kita tutup, yuk kita bersama-sama ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah kami di kegiatan selanjutnya agar Tuhan selalu melindungi kami dan juga menjaga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa.